Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina ta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah mendukung saya, serta teman-teman senasib seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Silva Danawati, mahasiswa aktif semester 5, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai validitas. Nah, pembahasan mengenai validitas di sini ada 5. Yang pertama, ada macam-macam validitas. Yang kedua, cara mengetahui validitas alat ukur. Yang ketiga, validitas butir soal atau validitas item. Yang keempat, tes terstandar sebagai kriteria dalam menentukan validitas. Dan yang terakhir ada validitas faktor. Nah, kita bahas poin yang pertama, yaitu macam-macam validitas. Di sini ada validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis itu validitas yang tersusun dari kata logis, yang kata semulanya adalah logika yang memiliki arti penalaran. Validitas logis, suatu alat evaluasi merujuk pada kondisi alat yang terpenuhi secara valid. Suatu situasi instrumen harus dirancang sesuai dengan aturan yang ada. Terdapat 2 jenis validitas logis, diantaranya validitas isi dan konstruk validity. Validitas isi mengacu pada situasi yang dievaluasi, sedangkan validitas kontrak merupakan instrumen yang mengacu pada kondisi instrumen berdasarkan aspek psikologi yang dievaluasi. Selanjutnya di sini juga ada validitas empiris. Kata empiris yang berasal dari yang berarti pengalaman. Instrumen bisa dikatakan memiliki validitas empiris jika dikaitkan dengan cara ketika diuji dari pengalaman. Validitas empiris dapat dicapai dan dilihat dari hasil eksperimen dengan responden yang divalidasi atau survei dalam diperoleh dari observasi lapangan. Selanjutnya di sini ada pengecekan hasil belajar. Di sini ada 2. Yang pertama ada validitas prediktif atau predictive validity dan ada validitas bandingan. Validitas prediktif yang sering disebut juga dengan predictive validity adalah keakuratan suatu alat ukur diperiksa terhadap kemampuan tes sehingga untuk memprediksi kinerja yang akan dicapai nanti. Sedangkan validitas bandingan, validitas ini mengacu pada reliabilitas tes dalam kaitannya dengan keterampilan yang ada saat ini secara nyata. Nah, selanjutnya di sini juga ada 4 macam validitas. Yang pertama di sini ada validitas isi atau content validity. Validitas isi ini sering disebut sebagai relevansi kurikuler karena materi yang diajarkan sudah tercantum dalam kurikulum. Untuk mencapai validitas isi ini yang baik memerlukan evaluasi semua elemen alat penilaian dengan menggunakan berbagai metode kualitatif dan metode kuantitatif. Prosedur untuk memperoleh validitas konten yaitu dengan sejajarkan isi tes atau spesifikasi non-tes yang menggambarkan daerah yang diukur. Yang kedua di sini ada validitas konstruksi atau konstruk validity, yaitu validitas yang menanyakan seberapa baik objek uji menurut seperangkat definisi konseptual yang ditetapkan dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin kita ukur. Nah, dan yang ketiga di sini ada validitas empiris atau concrete validity. Satu tes dianggap valid secara empiris apabila hasilnya selaras dengan nilai empiris. Cara menjalankan tes dengan validitas konkuren dapat dilaksanakan dengan 3 cara, yaitu pemberian tes baru untuk diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok. Lalu yang kedua, tes standar ada termasuk jumlah faktor kreditas jika ada. Dan yang terakhir kaitkan kedua hasil tes tersebut. Dan yang terakhir di sini ada validitas prediksi atau predictive validity. Validitas ini memprediksi dengan terus-menerus memprediksi apa yang akan datang.
Validitas prediktif digunakan untuk memprediksi bagaimana individu akan melakukan berbagai tugas berdasarkan kriteria yang saling terkait. Nah, selanjutnya untuk poin yang kedua, yaitu cara mengetahui validitas alat ukur. Dapat kita konfirmasi kembali bahwa suatu pengujian dikatakan valid jika hasilnya memenuhi kriteria dalam arti kesamaan antara hasil pengujian dengan kriteria. Ada dua jenis rumus korelasi produk momen, yaitu angka mentahan dan rumus korelasi produk momen dengan angka besar. Untuk rumus yang angka mentahan itu seperti yang tertera pada gambar di atas, di mana RXY adalah koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel yang dikorelasikan. Sigma X, Y sama dengan penjumlahan perkalian X kuadrat artinya kuadrat dari X dan Y kuadrat artinya kuadrat dari Y. Untuk rumus korelasi produk momen dengan angka besar yaitu seperti pada gambar di atas, di mana RXY adalah koefisien korelasi, sigma X adalah jumlah skor butir soal, sigma Y adalah jumlah total skor, dan N adalah jumlah siswa. Untuk pengambilan keputusan itu didasarkan pada ketentuan berikut. Yang pertama, jika R hitung positif dan R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka butir soal tersebut valid. Yang kedua, jika R hitung negatif dan R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir soal tersebut tidak valid. Selanjutnya untuk poin ketiga di sini ada validitas butir soal atau validitas item. Suatu soal disebut valid jika dukungannya terhadap skor total besar item, hasil total, hasil tinggi atau rendah. Jika skor suatu item menunjukkan bahwa itu sama dengan skor keseluruhan, item tersebut dinyatakan memiliki potensi tinggi. Gunakan rumus korelasi untuk menentukan validitas item. Selanjutnya di sini poin 4 yaitu tes terstandar sebagai kriteria dalam menentukan validitas. Tes terstandar biasanya memiliki ID seperti frekuensi dan lokasi, kuantitas, koefisien validitas, tingkat syukur, daya pembeda, serta reliabilitas sudah baik untuk digunakan. Nah, untuk poin kelima atau terakhir yaitu validitas faktor. Rincian item soal elemen dianggap valid jika sangat mendukung keseluruhan item soal. Sebagai indikasi bahwa detail faktor sangat mendukung keseluruhan item soal adalah ketika skor total detail faktor cocok dengan skor total. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah dalam penyampaian materi. Untuk akhir kata di sini ada sebuah pantun yakni hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.